Halo sahabat proaktif, pernahkah kamu bertanya-tanya, apa yang membedakan orang cerdas biasa dengan mereka yang benar-benar unggul di berbagai bidang? Di video kali ini, kita akan menyelami rahasia di balik kesuksesan mereka. Kita akan menguak strategi-strategi jitu yang dipraktekkan oleh para individu bijak untuk mencapai keunggulan intelektual dan menavigasi kompleksitas dunia modern dengan penuh keanggunan dan ketahanan. Mari kita mulai dengan strategi yang pertama. Pemecahan masalah dan ketahanan. Di dunia yang penuh dengan tantangan, kecerdasan bukan hanya tentang menyelesaikan masalah, tapi juga tentang ketahanan mental yang luar biasa. Bayangkan orang-orang yang tidak hanya pandai menemukan solusi, tetapi juga tidak pernah menyerah saat dihadapkan dengan rintangan. Mereka seperti pahlawan modern yang selalu mencari cara kreatif dan inovatif untuk mengatasi setiap hambatan yang muncul di depan mereka. Dalam setiap masalah, mereka melihat peluang untuk tumbuh dan berkembang, mengubah tantangan menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Itulah kekuatan sejati dari pemecahan masalah yang cerdas dan ketahanan yang tak tergoyahkan. Strategi kedua. Belajar dari kesalahan orang lain. Dalam perjalanan menuju kecerdasan, terdapat satu langkah penting yang sering diabaikan oleh banyak orang, yaitu belajar dari kesalahan orang lain. Bayangkan jika setiap kita bisa meminjam mata orang lain untuk melihat dunia, untuk melihat kesalahan yang mereka buat, dan untuk mengambil pelajaran berharga dari pengalaman mereka. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang cerdas. Mereka tidak malu untuk mengamati dengan cermat, menelusuri jejak kesalahan orang lain, dan menyerap pelajaran dari situ. Bagi mereka, ini bukan tanda kelemahan, tetapi kebijaksanaan yang luar biasa. Dengan cara ini, mereka dapat menghindari jebakan yang sama yang pernah merugikan orang lain sebelumnya. Itu sebabnya, di antara segala cahaya yang menuntun kita ke arah kebijaksanaan, terdapat sinar yang terang dari kesalahan orang lain. Strategi ketiga. Menerapkan rencana menjadi tindakan. Di dunia yang penuh dengan mimpi-mimpi besar, hanya sedikit orang yang memiliki keberanian untuk mengubah impian mereka menjadi kenyataan. Tapi bagi orang-orang cerdas, impian hanyalah awal dari perjalanan mereka. Mereka memahami bahwa untuk meraih sukses, mereka harus bertindak, bukan sekedar berangan-angan. Keberanian mereka terletak dalam kemampuan untuk mengambil tindakan nyata, bahkan ketika rasa percaya diri belum sepenuhnya terpenuhi. Mereka tahu bahwa menunggu momen yang sempurna adalah sebuah ilusi. Sebaliknya, mereka mengerti bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk memulai. Dengan setiap langkah yang diambil, orang-orang cerdas membangun fondasi untuk kesuksesan mereka. Mereka tidak terjebak dalam paradigma menunggu, tetapi bertindak dengan keberanian dan ketegasan. Konsistensi dan kerja keras menjadi sahabat setia mereka dalam meraih setiap tujuan. Ketika orang lain ragu-ragu, orang-orang cerdas sudah berada di garis start, siap untuk melaju menuju impian mereka. Mereka tahu bahwa dalam hidup, hanya mereka yang berani bertindaklah yang akan mencapai puncak kesuksesan. Strategi keempat. Mengenali dan menjauhi pengaruh negatif. Di dalam perjalanan menuju kesuksesan, kita sering lupa betapa berpengaruhnya lingkungan sekitar terhadap pikiran dan tindakan kita. Orang-orang cerdas telah mengambil pelajaran berharga ini dengan serius. Mereka tahu bahwa di antara sorotan cahaya kesuksesan, ada bayang-bayang pengaruh negatif yang siap menyulut kekacauan dalam pikiran dan tindakan kita. Ketika kita berada di sekitar orang-orang yang selalu mengeluh dan menyalahkan nasib buruk, tanpa disadari kita pun mulai terjebak dalam siklus negatif tersebut. Namun, orang-orang cerdas tahu cara keluarnya. Mereka menghindari pengaruh negatif seperti mencegah penyakit menular. Mereka mencari keberadaan orang-orang yang memancarkan energi positif, inspirasi, dan semangat. Dikelilingi oleh orang-orang positif, mereka merasa didorong untuk mencapai potensi terbaik dalam diri mereka. Jadi, dalam menavigasi kehidupan ini, ingatlah bahwa lingkunganmu adalah cermin dari dirimu sendiri. Pilihlah dengan bijak, dan hindarilah bayang-bayang yang dapat menghalangi cahaya kesuksesanmu. Orang-orang cerdas tidak hanya menghindari pengaruh negatif, tetapi juga memilih untuk menemukan kekuatan dalam lingkungan yang membawa kelimpahan, kebaikan, dan inspirasi. Strategi kelima. Mengamati komunikasi nonverbal. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering lupa bahwa komunikasi tidak hanya terjadi melalui kata-kata, tetapi juga melalui bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Bagi orang cerdas, ini adalah keahlian yang tak ternilai, kemampuan untuk membaca isyarat nonverbal dengan cermat.
Ketika seseorang menatap Anda dengan mata yang berbinar-binar, atau ketika mereka melipat bibir kecil dengan senyum yang samar, itu adalah pesan yang tak terucapkan. Orang cerdas mengerti ini. Mereka bisa merasakan ketegangan di udara dengan hanya melihat ekspresi wajah seseorang atau gerakan tubuhnya. Keahlian ini membuka pintu untuk memahami orang lain dengan lebih dalam. Ketika Anda bisa membaca bahasa tubuh seseorang, Anda dapat menangkap nuansa yang tak terungkapkan dalam kata-kata. Anda bisa melihat kegelisahan atau kegembiraan yang disembunyikan di balik senyuman atau mata mereka. Dan inilah tempat di mana hubungan menjadi lebih kuat. Dengan memahami bahasa tubuh dan ekspresi wajah orang lain, Anda bisa lebih sensitif terhadap perasaan dan kebutuhan mereka. Anda bisa memberikan dukungan yang tepat pada saat yang tepat, atau mengetahui kapan saatnya untuk memberikan ruang dan pengertian. Jadi, mari kita mulai membuka mata kita secara harfiah dan metaforis. Mari kita telusuri dunia komunikasi nonverbal yang kaya akan pesan-pesan tak terucapkan. Karena kadang-kadang, apa yang tidak dikatakan, jauh lebih penting daripada apa yang dikatakan. Strategi ke-6. Melindungi informasi. Dalam era digital yang serba terbuka, melindungi informasi pribadi adalah suatu keharusan. Bagi orang-orang cerdas, informasi bukan hanya sekadar data, tapi sebuah aset berharga yang harus dijaga dengan hati-hati. Mereka menyadari bahwa informasi yang mereka miliki bisa menjadi senjata ganda, bisa menjadi keuntungan besar, atau menjadi bumerang yang mengancam privasi dan keamanan pribadi. Oleh karena itu, orang-orang cerdas tidak menganggap remeh soal melindungi informasi. Mereka berhati-hati dalam memilih untuk membagikan informasi kepada orang lain, memastikan bahwa informasi yang mereka berikan sudah terverifikasi dan relevan. Mereka juga memahami bahwa menyimpan informasi rahasia dengan baik adalah kunci untuk menjaga keamanan pribadi dan profesional. Bagi mereka, melindungi informasi adalah lebih dari sekadar tindakan rutin, itu adalah sikap mental yang tercermin dalam setiap tindakan sehari-hari. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjaga keamanan diri sendiri, tetapi juga menghormati privasi orang lain dan membangun hubungan yang didasarkan pada saling percaya. Strategi ke-7. Membedakan pikiran yang konstruktif. Di tengah riuhnya kehidupan sehari-hari, ada satu hal yang membedakan orang cerdas dari yang lain, yaitu kemampuan untuk mengendalikan pikiran mereka. Mereka tidak terjerat oleh gelombang pikiran negatif yang mungkin muncul. Sebaliknya, mereka dengan penuh kesadaran memilih untuk fokus pada pikiran yang membawa dampak positif dan konstruktif. Bayangkan ini sebagai memegang kemudi dalam lautan pikiran yang tak terduga. Orang-orang cerdas tidak membiarkan diri mereka terseret oleh arus gelombang yang membawa kegelisahan dan keraguan. Mereka dengan mantap memilih jalur yang membawa mereka ke pantai pikiran yang tenang dan berdaya. Ini bukan tentang menutup mata terhadap kenyataan atau memalsukan kebahagiaan palsu. Sebaliknya, ini tentang pengakuan akan kekuatan pikiran kita dan keputusan sadar untuk mengarahkannya ke arah yang membangun. Mereka melihat tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh, bukan sebagai rintangan yang menghentikan mereka. Jadi, ketika kita melihat seseorang yang selalu tampak tenang dan fokus, mungkin saja mereka telah menguasai seni mengendalikan pikiran mereka sendiri. Mereka adalah tukang kemudi dalam lautan pikiran, memilih arah yang membawa mereka menuju sukses dan kedamaian batin. Strategi ke-8. Mengamati niat tersembunyi. Di dalam kerumunan manusia, tersembunyi niat-niat yang tak terucapkan. Tapi bagi mereka yang bijak, setiap senyuman, setiap gerakan mata, membawa pesan tersirat yang tak terbantahkan. Mereka memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap dunia yang tak terlihat oleh mata kasar. Dalam dunia yang penuh dengan tipu daya dan manipulasi, mereka menjadi penjaga kebenaran yang tak tergoyahkan. Bagi orang-orang cerdas, intuisi bukanlah sekadar perasaan, tapi kekuatan yang memandu mereka melalui labirin pikiran manusia. Mereka mampu melihat melampaui kata-kata, merasakan lebih dalam dari sekadar apa yang terlihat di permukaan. Tidak ada tipu muslihat yang dapat melewati pengamatannya yang cermat, tidak ada rayuan yang dapat mengecoh nalurinya yang waspada. Dalam setiap percakapan, dalam setiap tatapan, mereka membaca cerita yang tak terucapkan. Mereka memahami bahwa kebenaran tidak selalu diungkapkan dengan kata-kata, namun seringkali tersembunyi di balik ekspresi wajah yang terlupakan. Dengan kecerdasan mereka yang tak tertandingi, mereka mengungkapkan niat yang tersembunyi dan menjaga diri dari jaringan tipu daya yang menjelma dalam wujud persahabatan palsu dan kebohongan yang tersembunyi.
Di dunia yang gelap dan penuh tipu daya, mereka adalah cahaya yang membuka jalan. Mereka tidak mudah dikelabui oleh kedok palsu atau rayuan yang manis. Dengan kebijaksanaan yang mereka miliki, mereka melangkah dengan keyakinan, mengetahui bahwa setiap langkah mereka diiringi oleh kebenaran yang tak terbantahkan. Menjadi cerdas bukan hanya tentang IQ yang tinggi, tapi juga tentang cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dengan menerapkan strategi-strategi yang telah kita bahas di video ini, kamu pun dapat meningkatkan keunggulan intelektual dan mencapai kesuksesan di berbagai bidang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika kamu merasa terinspirasi. Dan tinggalkan komentar di bawah, strategi mana yang paling ingin kamu coba terapkan dalam hidupmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.